menjelaskan. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Salsa dalam bersaudara. Nama saya Anissa Zahra Ramdhani. Kami dari Universitas Malikul Saleh. Di sini kami ingin bertanya tentang sosial ekonomi dan kerajaan Samudra Pasai. Sebelumnya boleh tahu nggak? Kami boleh tahu nggak? Nama saya Sukarna Putra. Di sini Bapak sebagai apa? Di sini sebagai kurator museum. Bagaimana sejarah kerajaan Samudra Pasai bekerja sama dengan bangsa Cina? Karena kami melihat di museum ini Pak ada bentuk porselen Cina di sudut sana. Baik, seperti yang kita utarakan di awal tadi, bahwa Samudra Pasai ini adalah sebuah kerajaan yang kosmopolitan. Jadi di dalam kerajaan Samudra Pasai ini bukan hanya terdiri dari satu etnis. Jadi ada masyarakat lokal yang ada dalam pemerintahan Samudra Pasai, juga ada dari bangsa-bangsa luar. Bangsa-bangsa luar juga banyak yang mendiami ataupun berkontribusi besar dalam peradaban Islam di Asia Tenggara ini. Jadi salah satunya mungkin dengan Cina. Nah, dengan Cina kita tahu bahwa di Cina itu ada masa dinasti-dinasti yang besar. Ada dinasti Song, kemudian ada dinasti Yuan, ada dinasti Ming, ada dinasti Qing, dan segala macamnya. Itu sangat banyak dinasti-dinasti, dan salah satu artefak paling banyak tersebar di seluruh penjuru dunia yang berasal dari Cina itu adalah keramik ataupun tembikar ataupun porselin. Ada klasifikasinya yang bisa dirunut pada referensi-referensi yang ada tentang pembagian daripada keramik. Disebut dengan keramik Cina, nomenklaturnya keramik Cina disebutkan. Jadi dengan Cina itu kita memiliki hubungan selain hubungan perdagangan. Kalau misalnya kita lihat gerabah keramik itu yang berasal dari luar ada di sini, itu membuktikan bahwa kita memiliki kedekatan hubungan perdagangan dengan negara tersebut, salah satunya dengan Cina. Nah, selain dengan bukti artefak keramik di Samudra Pasai, kita di sini juga memiliki tokoh-tokoh yang berasal dari Cina yang hidup dan berpartisipasi besar dalam kabinet pemerintahan Samudra Pasai, dan mereka pun meninggalnya di sini, dan makam-makamnya juga ditemukan di sini. Dua di antaranya mungkin bisa disebutkan di sini. Yang pertama bernama Yuhan Min. Itu dari namanya ya sudah mencerminkan Cina. Makam beliau itu ada di Kabupaten Biren, di Biren sekarang. Tapi tipologi batu nisan dan inskripsi yang ada pada batu nisan itu secara positif itu bahwa beliau adalah seorang tokoh besar di Samudra Pasai, dan etnisnya adalah etnis Tionghoa ataupun etnis Cina. Jadi kita memiliki hubungan historis yang panjang dengan Cina. Bahkan selain artefak keramik dari dinasti Song, Yuan, dan Ming itu ada di Samudra Pasai, di sini juga ditemukan koin-koin dari Cina. Itu bisa dilihat dalam vitrin numismatika. Nanti ada koin dari Cina. Kita memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Cina, sebagaimana diketahui bahwa Cina adalah sebuah peradaban yang besar dari masa ke masa. Mereka memiliki peradaban yang sangat besar di dunia. Bahkan masa Rasulullah sendiri pun bersabda, disuruh kita menuntut ilmu walaupun ke negeri Cina. Itu sudah membuktikan bahwa peradaban Cina itu sudah tersohor semenjak masa Rasulullah sendiri. Nah, kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam yang paling awal berdiri di Indonesia. Kerajaan ini berkuasa selama kurang lebih 3 abad, dari abad ke-13 hingga ke-16 Masehi. Samudra Pasai berada di Sumatera, tepatnya di wilayah Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Karena lokasinya yang strategis di pinggir Selat Malaka, kerajaan ini kerap disinggahi kapal-kapal dari kerajaan luar. Seiring waktu, kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perniagaan dan pusat perkembangan agama Islam yang penting di zamannya. Para saudagar dari India, Siam, Arab, dan Persia mengunjungi Samudra Pasai untuk membeli lada, kapur barus, dan lain-lainnya. Kerajaan ini pun tercatat menjalin hubungan diplomatik dengan India dan Tiongkok.
Keberadaan Samudra Pasai direkam melalui catatan kunjungan pengembara seperti Ibnu Battuta dan Marco Polo, serta peninggalan makam raja-raja. Kejatuhan Kerajaan Sriwijaya membuka jalan bagi perkembangan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan dari gabungan dua kerajaan, yaitu Kerajaan Samudra dan Kerajaan Pasai. Menurut hikayat raja-raja, Pasai Kerajaan Samudra diperintah oleh Murasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh, sedangkan Kerajaan Pasai didirikan oleh Nazimuddin Al-Qamis, seorang utusan dari Mesir. Secara resmi, Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi. Masa kejayaan Samudra Pasai menjalin hubungan dengan kerajaan Islam di India maupun Arab. Dalam hal ekonomi, Samudra Pasai berhasil mengambil alih pengaruh Kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka sebagai pusat perdagangan internasional. Komoditas yang diekspor saat itu adalah lada, kapur, barus, dan sutra. Kerajaan ini juga mengeluarkan mata uang emas bernama dirham sebagai alat pembayaran titik di masa ini. Sekitar tahun 1345 Masehi, Samudra Pasai ditangani oleh Ibnu Battuta, seorang penjelajah Muslim asal Maroko. Dalam catatannya, penguasa Samudra Pasai pada waktu itu digambarkan sebagai raja yang alim dalam ilmu agama dan murah hati.